Oke, malam semua. Di sini kita bakal, eee, di sini saya bakal run through dan juga menjelaskan terkait tugas satu, yaitu studi kasus jaringan sederhana satu. Di sini ada dua studi kasus. Perkenalkan dulu mungkin, saya Kamur Kalam dengan NIM 211011450 294. Di sini kita bakal membahas dua studi kasus tentang jaringan. Mungkin kita langsung masuk ke studi kasus pertama aja. Di sini ada sebuah jaringan. Di sini kita bakal bahas media transmisinya apa aja, terus perangkat jaringannya, kayak network device dan end devices-nya, sama topologinya yang digunakan. Kita langsung masuk ke media transmisinya aja. Ada beberapa media transmisi yang digunain ya, yang dapat digunakan dalam jaringan ini, terutama Ethernet atau UTP atau STP yang kita tahu. Ethernet ini dapat digunakan untuk menghubungkan switch dengan router, laptop, dan juga server. Terus yang kedua ada kabel serat optik. Kalau misalnya kita mau jaringan ini kecepatan transfer datanya lebih cepat atau menjangkau lebih jauh, kita bisa gunakan kabel serat optik ini. Lanjut ke perangkat jaringannya, apa aja sih sebenarnya yang terdapat di dalam jaringan ini di dalam studi kasus satu? Yang pertama ada server. Ini nih server nih buat mengendalikan ya, kayak kendali dalam jaringannya. Dia punya peran penting buat nyimpen sama ngurus semua data, aplikasi, dan layanan yang bisa diakses. Terus ada switch juga, switch 2950. Ini berfungsi sebagai penghubung untuk mengirim dan mengatur lalu lintas data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Terus ada router juga. Router ini berperan sebagai perangkat penghubung yang ngirimin paket data ya antara jaringan yang berbeda, baik itu jaringan lokal maupun jaringan luas atau WAN. Tapi di sini kita menggunakan jaringan lokal. Terus ada PC atau in devices-nya. Kita menggunakan PC ini ada dua di sini, ada PC 0 sama PC 1 buat ngejalanin aplikasi, akses data, sama juga ngelakuin aktivitas komputasi yang kita tahu. Mungkin kalau misalnya buat ngolah data atau buat uh, tukeran data di dalam satu jaringan itu bisa. Terus lanjut juga di sini topologinya. Topologi yang digunain di sini adalah topologi tree pada studi kasus satu. Kenapa? Karena di sini ada switch. Terus juga ada router juga, routernya terhubung dahulu ke switch ya, sebelum tersambung ke end device atau perangkat akhir. Dengan demikian komunikasinya itu di dalam perangkat ini bisa jauh lebih efisien kurang lebih. Lanjut terkait kelebihan dan kekurangan topologi tree, di sini ada beberapa ya yang uh, keunggulan topologi tree yaitu kemudahan dalam melakukan troubleshooting yang kita tahu pada topologi. Terus yang kedua tuh fleksibilitas dalam melakukan perubahan di topologinya. Terus kelemahannya tapi membutuhkan jumlah kabel yang banyak kayak yang kita tahu. Terus yang kedua rentan terjadinya tabrakan data atau collision. Terus yang ketiga tuh jika terjadi gangguan pada root, itu semua cabang jaringan yang terhubung ke root tersebut itu bakal terpengaruh kurang lebih gitu. Kita lanjut ke studi kasus 2, yaitu kita juga sama bakal bahas media transmisi di studi kasus 2 ini. Terus perangkat jaringannya apa aja sih, kayak network device, sama end devices-nya, sama topologinya itu apa. Lanjut terkait media transmisinya, yaitu di sini kita bisa pakai kabel Ethernet juga sama, terus ada kabel serat optik kita juga bisa pakai, sama nirkabel atau WiFi atau nggak pakai kabel kurang lebih gitu. Lanjut untuk perangkat jaringannya di sini ada 5 ya, ada 5 jenis. Karena yang pertama itu ada server, ada satu server yang terhubung ke switch 2960 yaitu Meraki server dengan IP-nya 1112. Terus ini berperannya sebagai end device. Terus ada switch network device. Di sini switch 2960 ya. Terus ada router juga network device. Ini ada router 0 sama router 1 yang terhubung satu sama lain. Kalau router 0 itu terhubung ke firewall-nya Meraki. Terus sama router 1 tuh terhubung ke switch 0 dan juga dia terhubung ke PCPT1 ya. Kalau switch 0 tuh ke PCPT1 sama Meraki server. Terus ada PC and device, di sini ada 4 PC, yaitu PC 0, PC 2, PC 3, sama PC 1. PC 2 sama PC 3 tuh itu masuknya nirkabel, mereka bisa pakai atau mereka bisa pakai WiFi ya, atau LAN atau sebagainya. Pokoknya pakai WiFi.
Terus kalau PC 0 tuh kabel, kita bisa ngegunain tadi UTP atau sebagainya. Terus kalau PC 1 juga kabel terhubung dengan switch. Terus ada firewall juga, di sini ada firewallnya Meraki ya, yang ngubungin dua dua jenis PC. Yang pertama tuh yang dengan kabel tuh PC PT PC 2 sama PC PT PC 3, yang pakai kabel tuh PC PT PC 0, kurang lebih gitu. Lanjut terkait topologi, di sini topologi ini juga menggunakan tree ya sebenarnya. Karena ada beberapa switch dan firewall yang terhubung ke router yang berbeda. Terus di dalam jaringan tersebut juga ada pula server ya, yang berperan sebagai salah satu entitas. Dan juga ini ada router sama switch yang terhubung, kurang lebih gitu. Kurang lebih itu yang saya tahu dan yang bisa saya jabarkan. Thank you semuanya dan selamat malam. Di sini saya bakal bahas terkait simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita bakal bahas studi kasus terkait simulasi jaringan gedung 3 lantai. Kita akan run through bagaimana cara simulasiin masang jaringan gedung 3 lantai dengan lantai server, lantai karyawan, dan lantai IT staff dengan dua media transmisi berbeda dan juga dengan 3 switch dan 2 router serta ada server juga dan juga ada router terakhir terhubung dengan cloud. Nantinya ini kita bakal visualisasiin dengan Cisco Packet Tracer ya. Mungkin kita langsung lanjut aja. Di sini untuk lantai 3, ini kita buat lantai 3-nya dulu, karena ya nggak apa-apa sih buat lantai 3-nya dulu. Jadi pertama kita buat router 0 yang terhubung langsung dengan cloud ya. Nanti kita setting IP-nya ini dengan kelas tipe C yaitu 192.168.121 pakai prefixnya 24. Lalu kita buat servernya juga di lantai 3 ini, settingannya kurang lebih seperti ini. Kayak nanti servernya juga terhubung dengan switch 0 ya, yang nanti kita bakal tambahin habis step ini. Lalu kita setting IP-nya dengan kelas tipe C juga, 192.168.122 dengan prefix 27. Terus lanjut lagi, ini kita buat server 1 dan server 1.1 juga dengan IP yang sudah disesuaikan ya, dua server lagi dengan IP yang disesuaikan dan terhubung dengan switch 0. Dan switch 0-nya ini terhubung dengan router 0 ya, dan router 0 ini terhubung dengan cloud. Lalu ini untuk kurang lebih lantai 3-nya, previewnya udah rampung ya. Jadi ada router, ada switch, ada server 0, server 01, dan server 11. Ini lantai 3 untuk ruangan server. Lanjut lagi, untuk lantai 2 kita bakal masang network device ya sebagai berikut. Untuk home routernya dengan IP 192.168.125, paket prefixnya 25, dan switch-nya juga switch 1 yang terhubung ke switch 0 di lantai 3, dan switch 1 ini juga terhubung dengan home router ya di lantai 2. Terus lanjut, kita bakal nambahin end device-nya atau laptopnya kita bakal tambahin yang terhubung dengan home router secara kabel ya, menggunakan interface-nya wireless 0. Di sini kita pasang interface-nya wireless 0 dengan IP-nya kita pasang dengan prefix 26 yaitu 192.168.126. Lanjut lagi untuk dan ini kita tambahin ya untuk laptopnya. Berikut untuk ruang IT staff yang terhubung dengan lantai 3 ya, menggunakan switch 1 dan juga akses jaringan dengan home router yaitu router 0 dan dengan laptop juga dengan jaringan nirkabel atau Wi-Fi kurang lebih gitu. Lanjut lagi ke lantai satunya. Nah ini untuk lantai 1 kita buat switch 2 dengan pakai prefixnya itu 26 yang terhubung langsung dengan switch 0 ya di lantai 3 dan langsung ambil jaringan dari switch 0 di lantai 3 kurang lebih gitu. Terus lanjut lagi kita bakal masang end device yaitu PC di sini yang terhubung dengan switch 2 secara kabel dan dengan fast ethernet 0 dengan IP yang dimulai dari 192.168.112 slash pakai prefixnya 28 dan ini udah kepasang ya ruang operasional staff menggunakan switch 2 yang terhubung dengan switch 0 di lantai 3 dan juga mengakses jaringan langsung ke lantai 3 ya. Jadi dari switch 2 langsung ke switch 0 yang di lantai 3 dan ini akses jaringannya lewat PC menggunakan kabel begitu.
Dan ini untuk preview akhir untuk jaringan lantai 1 sampai lantai 3. Lantai 1 kita bisa lihat ya, di sini pakai switch, terus end device-nya komputer atau PC dengan jaringannya kabel. Terus di lantai 2 pakai komputer dan juga end device dengan jaringannya nirkabel, end device-nya laptop ya, dengan jaringan nirkabel. Terus ada switch juga yang terhubung ke lantai 3 atau ruangan server. Nah, di lantai 3 atau ruangan server ini dengan router ya, ada router, ada switch, ada server juga, dan juga langsung terhubung dengan cloud. Kurang lebih itu aja tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.